Pernah kepikiran nggak, kenapa sih kita rela berkorban buat keluarga? Atau, kenapa ada lagu yang rasanya nempel banget di kepala dan jadi viral? Jawabannya mungkin ada di level yang nggak kita duga, gen kita. Kali ini kita bakal kupas tuntas ide-ide provokatif dari buku The Selfish Gene, karya Richard Dawkins, buat ngelihat dunia dari sudut pandang yang benar-benar baru. Yuk, kita mulai? Nah, ini dia ide utamanya, dan jujur aja ini agak mengejutkan. Coba deh bayangin, diri kita ini bukan sebagai individu, tapi sebagai mesin kelestarian. Semacam kendaraan super canggih yang dibangun sama gen kita cuma buat satu tujuan utama. Dan gen-gen yang sukses bertahan ini, kata Dawkins, punya satu kesamaan. Mereka itu egoisnya kejam banget. Jadi apa sih maksudnya jadi mesin kelestarian? Ini tuh maksa kita buat ngebalik cara kita mandang evolusi. Kan biasanya kita mikir soal kelestarian spesies atau individu yang paling kuat yang bertahan. Dawkins bilang lupain semua itu. Unit yang sebenarnya berjuang buat bertahan hidup, ya gen itu sendiri. Emang kedengarannya agak aneh ya, tapi coba bayangin gini. Tubuh kita ini semacam kendaraan yang luar biasa yang dirakit sama gen cuma buat melindungi dan ngopi diri mereka sendiri. Jadi kalau diibaratkan, gen itu programmer abadinya, dan kita ini robot yang mereka program. Oke, sebentar dulu. Kalau gen itu beneran egois, harusnya dunia ini isinya makhluk yang mentingin diri sendiri doang dong kan? Tapi anehnya, pas kita lihat alam, kita justru nemuin teka-teki yang besar banget. Nah, ini dia nih teka-teki besarnya yang mau kita pecahin bareng-bareng. Gimana ceritanya sebuah teori soal keegoisan total bisa ngejelasin kebaikan hati yang kelihatannya ada di mana-mana di dunia hewan? Dan contohnya tuh ada di mana-mana loh. Induk burung yang nekat mempertaruhkan nyawanya, pura-pura sayapnya patah biar predator ngejar dia bukan anaknya. Atau lebah pekerja yang rela mati pas nyengat musuh demi ngelindungin sarang. Ini semua kan pengorbanan diri. Gimana mungkin tindakan kayak gini datang dari gen yang katanya egois? Dan ternyata jawaban dari teka-teki ini elegan banget. Kita cuma perlu geser sedikit sudut pandang kita. Berhenti mikir kayak manusia atau kayak hewan, dan mulai coba mikir kayak gen. Nah dari situ, semuanya jadi masuk akal. Ini dia nih momen ahanya. Yang egois itu bukan individunya, tapi gennya. Coba pikirin deh, sebuah gen itu nggak peduli dia ada di badan kamu atau di badan saudara kamu. Jadi, kalau pengorbanan kamu itu ngebantu kerabat yang juga bawa salinan gen yang sama buat bertahan hidup, dari sudut pandang si gen, itu justru langkah yang sangat egois dan cerdas. Coba kita lihat angkanya deh, biar kebayang. Sama saudara kandung, kita itu rata-rata berbagi 50% gen yang sama. Itu artinya, secara statistik, setengah dari programmer di dalam diri kita juga ada di dalam diri mereka. Wah, ini ikatan genetik yang kuat banget. Nah, sekarang kita bandingin sama sepupu pertama. Angkanya langsung anjlok jadi cuma 12,5%. Logika dari sudut pandang gen pun jadi beda. Makin jauh hubungan darah, makin lemah juga kepentingan si gen buat nyuruh kita berbuat baik ke mereka. Intinya, semua ini bisa disederhanain jadi sebuah aturan simpel. Sebuah gen yang mendorong perilaku baik hati bakal sukses kalau biaya pengorbanannya lebih kecil daripada manfaat buat yang ditolong dikali seberapa dekat hubungan darahnya. Evolusi itu dalam jutaan tahun seolah-olah ngelakuin perhitungan untung rugi ini terus-menerus. Oke, itu tadi soal kerabat. Tapi gimana dong sama interaksi kita sama orang lain yang nggak ada hubungan darah? Nah, disinilah teori permainan masuk, buat ngejelasin gimana berbagai strategi perilaku bisa muncul dan bertahan di dunia ini. Coba bayangin ada populasi dengan dua tipe strategi. Elang yang selalu siap berantem sampai titik darah penghabisan, dan merpati yang cuma ngegertak doang, tapi bakal kabur kalau diajak berantem beneran. Nah, pas kita coba simulasikan apa yang terjadi, muncul pola yang menarik banget. Di dunia yang isinya merpati cinta damai, seekor elang bakal menang telak. Tapi di dunia yang isinya elang semua, mereka bakal sering banget terluka parah. Ternyata nggak ada satu strategi murni yang selalu jadi pemenang. Jadi, strategi apa dong yang akhirnya bertahan? Jawabannya adalah apa yang disebut strategi stabil evolusioner atau ASS. Ini bukan berarti strategi yang paling bagus, tapi strategi yang paling stabil. Begitu mayoritas populasi pakai strategi ini, nggak ada strategi lain yang bisa ngalahin. Dia jadi kebal terhadap invasi. Dan di bagian akhir bukunya, Dawkins ngajak kita ke sebuah dunia yang benar-benar baru. Dia ngambil semua prinsip evolusi gen ini dan neranginnya ke budaya manusia.
Pertanyaan ini mengubah segalanya. Dawkins berargumen bahwa di planet kita ini udah lahir sebuah replikator baru. Replikator yang bahannya bukan DNA dan hidupnya cuma di dalam pikiran kita. Dia menyebutnya meme. Dan ini bukan gambar lucu di internet ya, tapi ide, melodi, atau gaya yang nyebar dari orang ke orang lewat imitasi. Sama kayak gen, meme adalah replikator yang saling bersaing buat bertahan hidup dan nyebar di kolam budaya manusia. Coba deh pikirin, lagu yang gak bisa hilang dari kepala kamu. Atau tren fashion terbaru, teori ilmiah, bahkan kepercayaan agama. Menurut Dawkins, itu semua adalah meme, ide-ide yang saling berlomba buat menyalin diri mereka di dalam pikiran kita. Dan ini membawa kita ke kesimpulan akhir yang paling kuat dan, jujur aja, paling ngasih harapan. Ya, kita mungkin dibangun sebagai mesin untuk gen dan meme yang egois. Tapi beda dari makhluk lain, kesadaran kita ngasih kita kekuatan super buat memberontak. Kita bisa menentang perintah genetik kita. Kita bisa nolak ide-ide yang menular. Kita satu-satunya makhluk di bumi yang bisa melawan pencipta kita. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita mau menggunakan kekuatan itu?